Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa abaina wa abaikum Sayyidina Nabi Adam wa Sayyidatina Ummul Hawa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati Sultan Ali Awghath Yad al-Zamani wa anihi wa sairi awliya illahi radiyallahu ta'ala wa husan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radiyallahu ta'ala wa Syekh Abil Hasan Asadili radiyallahu wa Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Abi Hasan Al-Ash'ari wa Sayyidina Imam Al-Ghazali lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Syekh Oke aja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Terusane hadis kang diawali huruf fa ya. Hadis kang nomor 277. Fi lailatin nisfi min sya'bana yaghfirullahu li ahlil ardi illa li musrikin au musakhinin. An Katsir ibni Murrah, saking Katsir bin Murrah. Artine Kanjeng Nabi dawuh ing bengi tanggal kaping 15 wulan Sa'ban. Jadi nisfu Sa'ban ya. Memang fil lailati nisfi min Sya'ban. Saking wulan Sa'ban. Gusti Allah paring ngapura dosane kabeh ahli bumi. Yaghfiru Allahu li ahlil ardi. Yaghfiru ngampuni sapa Allahu li ahlil ardi kaduwe wong penduduk bumi ahlil bumi. Kejaba dosane wong kang musyrik. Illa lil musyrikin, kejaba orang musyrik. Orang musyrik, orang yang syirik ya. Orang yang melakukan perbuatan syirik namanya musyrik. Terus utawa wong kang musakhini, yang di dalam hatinya masih ada unek-unek atau rasa kebencian terhadap orang lain. Nah, oke. Jadi memang kita kadang-kadang dianjurkan ya di bulan nisfu Sa'ban itu amali yang bagus adalah satu amali hablum minallahnya, ya kita perbanyak istighfar, banyak baca sholawat dan lain sebagainya. Karena pada bulan itu Allah itu dalam artian menurunkan banyak ampunan ya. Di kita kalau kita mohon ampun pada Allah insya Allah diampuni dosanya, karena Allah itu memberikan ampunan orang-orang penduduk bumi pada waktu itu. Kecuali
Oh, dan kemudian kan gini ya. Dan juga ilal musyrik awal musakin ya. Kecuali orang yang berbuat syirik. Nah, ini penting. Kecuali orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik itu kita bicara syirik ya panjang ya gini. Karena syirik itu ada yang syirik yang sifatnya jali, ya terang-terangan jelas dia itu menyembah selain Allah, betul. Ada yang sifatnya khafi. Khafi itu samar, tidak jelas. Mungkin insya Allah kalau kita nggak mungkin yang jali ya, nggak mungkin. Karena kita sudah secara legalitas dalam kependudukan kita sudah Islam. Dan kita insya Allah ya Islam dalam konteks kita secara kita kaum muslimin, insya Allah kita tidak mungkin syirik jali. Tapi yang rawan buat kita adalah syiriknya syirik khafi, syirik yang sifatnya samar. Salah satu syirik samar itu dia penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, termasuk apa? Adanya sifat ria, sombong, ujub dan lain sebagainya ya. Kalau ria itu pamer. Jadi dia beramaliyah itu tujuannya untuk cari pujian. Ini termasuk syirik yang khafi. Ini bahaya. Syirik khafi ini bahaya. Kita beramal itu tidak lillahi ta'ala, betul. Kita hanya untuk cari di mana kebanggaan ya. Makanya zaman saiki ya. Zaman sekarang ini orang syirik banyak ya. Pasti saya katakan ini rawan karena medianya ada. Media panggung kita untuk apa, dalam artian dapat pujian, dapat hal yang jadi dalam artian menjadi dapat apresiasi orang banyak itu kan sekarang gampang. Makanya media sosial itu justru ini adanya media sosial itu memfasilitasi kita, kalau kita lihat dari sudut sudut negatifnya loh ya, memfasilitasi kita untuk kita berbuat syirik khafi. Mesti ria ya. Berbuat baik difoto. Wah. Berbuat baik difoto. Ya enggak apa-apa ya. Enggak antaranya yo kita tahatus binikmah, menceritakan kebaikan nikmat-nikmat kita ya harus macam-macam ono sing tentang tahatus binikmah, ada yang beralasan apalagi syiar lah ya supaya kita ngecek baik. Enggak semuanya amaliyah itu perlu kita syiarkan ya. Justru kalau kita bicara sholat sunnah itu enggak usah disiar-siarkan. Paham ya? Terus sodakoh yang sifatnya sunnah juga tidak perlu disiarkan ya. Nulung wong kan sedekah sunnah. Kalau kayak kita zakat fitrah tidak apa-apa kamu. Mari zakat fitrah coba. Memang betul harus disampaikan. Itu memang betul. Memang secara keilmuannya kewajiban itu harus tampak. Ya, tidak apa-apa kalau kewajiban. Sholat 5 waktu kamu lakukan tidak apa-apa. Budal ke masjid. Tapi budal ke masjid, tapi nggak usah dipamerkan. Namanya biar tahu orang. Memang jamaah kan biar tahu orang. Syiarnya kan di situ ya. Syiar di situ. Memang boleh. Tapi kalau sholat yang ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, ini alangkah baiknya malah justru kita sembunyikan ya. Kita sembunyikan. Makanya dalam hal ini, dalam rangka kita tidak perlu untuk itu ya. Makanya syirik khafi ini rawan. Termasuk syirik sebab. Khafi itu sebab, ada sebab ya. Menurut Syekh Ibnu Arabi dalam kitabnya menyampaikan ya, bahwa yang sering dilakukan manusia syirik sebab. Sering saya sampaikan. Kamu sembuh gara-gara sebab obat. Gara-gara ngombe obat iki aku mali waras, lali. Gusti Allah hilang. Itu syirik. Itu syirik. Itu syirik. Makanya saya sampaikan jangan sampai terjadi sebab-sebab apapun. Kalau sebab ya ingatlah yang membuat sebab adalah Allah. Makanya ingat alhamdulillah dulu. Iling Gusti Allah di sini. Biar apa? Nanti barulah alhamdulillah bisa diparingi selamat ya melalui gimang. Nah itu harus gitu ya, harus gitu, betul-betul hati tanam itu betul, jangan sampai kita. Makanya anjuran kita berterima kasih pada sesama pun ya ucapan terima kasih saja, sama jangan sampai didalamkan sehingga melebihi jasanya Allah pada kita. Paham ya? Misalnya sama ditulungi wong apa lah ya, semua sama mari tulungnya mendewakan dia luar biasa. Ini malah justru ini bahaya. Sematur sun alhamdulillah kita tetap baik dengan secara hablum dan nas baik. Yang memang dianjurkan ya kalau kita nggak berterima kasih matur sun ya tidak dianggap syukur pada Allah kan gitu ya. Jadi anggap bersyukur pada Allah. Jadi Gusti Allah kan di Al-Qur'an ya.
Jadi kalau kita tidak berterima kasih kepada sesama, maka tidak dianggap bersyukur pada Allah. Makanya kita ya matur suwun itu harus. Tapi jangan sampai lepas dari kapasitas kita itu sehingga kita melupakan Allah, terlalu mendewakan selain Allah. Tidak boleh, itu syirik nantinya ya. Nah, termasuk hal-hal seperti ini kalau orang ahli tasawuf sangat dijaga. Tapi kalau memang cukup saja kita secara syariat, secara dohir, ya syirik jali tadilah ya. Wong murni-murni nyembah Gusti selain Allah. Kalau ini kita perhitungkan karena kita juga harus mempertimbangkan dalam tatanan ketasawufan kita ya. Ya tetap belajar, ada belajar bareng luru-luru nih lah ya. Ada belajar syariat, ya hakikat ya, bareng belajar. Coba kita pelajari bersama supaya kita ya seimbang ya. Agama kita itu seimbang. Yes. Terus yang tidak diampuni oleh Allah pada waktu itu adalah yang ketika itu dia berbuat syirik. Paham ya konteksnya ini? Konteksnya di malam nisfu Sa'ban. Yang tidak diampuni Allah. Kesan pas nisfu Sa'ban sama saya nisfu Sa'ban maca Quran ngalap barokah Quran ben Gusti Allah paring barokah liwat Quran. Jadi Gusti Allah memang Quran ini akan memberikan syafaat. Ngono ya gak sire ya. Saya banyak baca sholawat juga sire. Saya banyak baca istighfar malah ora sire. Ya. Makanya malam nisfu Sa'ban amaliyah hablum minallahnya itu ya. Terus kemudian au masakhin. Itu orang yang dalam hatinya masih ada jiwa-jiwa kepanasan. Ada jiwa-jiwa panas. Benci. Duwe benci marang orang. Makanya pas malam nisfu Sa'ban rata-rata kan ya itu salah satu di media sosial kan rata-rata pas malam misalnya 10 ya ini sudah masuk malam nisfu Sa'ban, semoga Allah mengampuni kita dosa-dosa kita. Dan sekali lagi teman-teman sendiri ya. Ya apa di WA itu saya mohon maaf ya tidak apa itu bagus juga, bagus. Api. Saya kira itu manfaat kalau gitu ya. Saya belum bisa ketemu langsung, saya cari minta maaf pada lewat WA. Apa ya sepuro malam nisfu Sa'ban. Jadi hablu minan nasnya juga terjaga. Dan enggak boleh dalam hati sampean maksud saman sudah baca, misal gini ya, baca istighfar banyak sekali, tapi saman punya benci pada orang, mangkal ngambil, sampai sak geding-gedingnya, sak sembarang kali masih punya rasa dendam dan lain sebagainya, belum terampuni dosa. Makanya dua-duanya harus imbang, ya, dua-duanya harus imbang. Di hablum minallah, hablum minasnya harus baik, paham ya? Nah, ini di malam nisfu Sa'ban kalau dua-duanya sudah hilang, insya Allah istighfar saman di ngapura oleh Gusti Allah ya, dosa-dosanya dihilangkan. Penak lah ya. Sekali sampaikan, Gusti Allah itu nggak wadah. Dosanya diampuni ku akeh. Banyak. Makanya sekali saya sampaikan. Kita ya memang gitu ya. Kita mau lepas tanpa dosa dalam sehari kita tidak mungkin. Tapi kita diberi oleh Allah kesempatan memohon ampun terus. Makanya sekali sampaikan perbaruilah hati kita. Mohonkanlah ampun pada Allah setiap saat ya, setiap hari ya. Bahkan setiap hari karena Rasulullah sering menyampaikan moco istighfar terus. Insya Allah resik ya. Insya Allah resik. Kalau itu kita jalankan terus. Insya Allah saya yakin dengan penuh keyakinan mesti Gusti Allah paring ade mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita sudah sering mohon ampun. Jadi kate mati mesti Gusti Allah karena dikuli nonjuk ngapura Gusti Allah. Saya punya hakul yakin Allah akan memberikan pertolongan di detik-detik akhir kita akan memberi mohon ampun pada Allah sehingga dosa-dosa kita terampuni oleh Allah. Makanya saya sering maca istighfar ya, sering maca istighfar. Mari sholat istighfar ping seleko apa ping berapalah ya. Ya berapa? Perbanyak lah, pokoknya perbanyak. Kalau Rasulullah menyatakan nih setiap hari Rasulullah tidak lepas dari kurang 100, ada yang hadis tidak kurang dari 70 saya sampaikan ya. Bon bisa dipahami berarti ya, bisa dipahami. Hadis kang lanjutan kang nomor 278. Al-fajru fajrani. Fajrun yahrumu fihi ta'amu wa tahillu fihi sholat. Wal fajru tahrumu fihi sholatu wa yahillu fihi ta'am. Rawahu al-Hakim wal Baihaqi an Ibni Abbasin. Artosipun Kanjeng Nabi dawuh, fajar iku warnane loro. Fajar sotik itu ya. Fajar sotik itu ada dua.
Jadi ketika pagi subuh itu ya, yang sudah mancing subuh itu fajar yang kedua. Paham ya? Fajar yang pertama itu belum mancing subuh. Celeret, ada celeret. Enggak, saya enggak. Nanti kalau dilihat dari apa ya alat itu bisa. Bisanya lah fajar yang pertama itu yahrumu fihi ta'am wa tahillu fis shalah. Fajar yang pertama itu haram di dalamnya untuk makan wa tahillu fihi shalah. Di fajar yang pertama itu diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat. Apa berarti? Berarti waktu itu masih diperbolehkan kamu sahur kalau puasa ya. Diharamkan sahur. Masuk imsak dulu ya. Imsak. Sudah dalam artian sudah enggak boleh ya, enggak boleh. Sudah lewat imsak kalau ini. Tapi masih dihalalkan kamu untuk sholat. Sholat apa? Sholat isya enggak apa-apa oleh. Atau sholat witir lah masih boleh sholat witir. Terus wafajrun dan fajar yang kedua itu tahrumu fihi sholah wa tahillu fihi ta'am. Jadi fajar yang kedua itu diharamkan untuk sholat. Jadi gini. Fajar saya tak terang penak. Fajar yang pertama haram kanggo mangan lan halal kanggo sholat. Fajar yang berikutnya haram kanggo nglakoni sholat lan halal kanggo mangan. Jadi ngene. Fajar yang pertama memang apa ya? Saya terangkan langsung aja. Fajar yang pertama itu masih dalam kondisi halal untuk makan. Malahan gini fajar pertama. Tapi haram untuk sholat. Sudah itu haram untuk sholat. Sholat isya tidak boleh, sholat subuh belum masuk. Ya. Masa transisi waktu sholat itu ya. Masa transisi waktu sholat. Terus yang berikutnya sudah ya apa? Waktu subuh boleh. Ya, waktu subuh boleh. Sudah waktunya waktu subuh. Fajar itu memang ada dua itu ya. Fajar sotik pertama, fajar terus ada fajar sotik yang kedua itu sudah waktunya waktu subuh. Memang fajar yang pertama itu gitu ya. Jadi keterangannya memang yang pertama itu haram untuk to'am dan masih halal untuk sholat. Terus yang berikutnya sudah dalam artian haram untuk sholat. Terus tapi takhillu untuk to'am. Untuk makan. Yes. Ini fajar, nanti memang ada dua. Ya, ada dua. Selanjutnya, hadis yang diawali dengan harfut qaf di Arabi diawali dengan huruf qaf. Rawahu hadis kang nomor 270. Qatlul mu'mini a'zamu min indallah min zawalid dunya. Rawahu an-Nasa'i wa diya'u an Buraidah. Artine Kanjeng Nabi dawuh mateni wong mukmin munggo Gusti Allah dosane luwih gedhe tinimbang rusake atau ilangi dunya. Jadi hilangnya dunia ini, nilainya hilangnya dunia ini. Urusan keduniaan hilanglah dunia ini hilang. Urusan keduniaan ini hilang. Urusan keduniaan ya. Tadi ketika Allah mengatakan dunia, berarti ini urusan dunia, bukan buminya. Kalau bumi mesti Allah bicaranya ardun ya, ardun. Kalau dunia berarti urusan dunia. Ilangi urusan dunia, kabeh urusan dunia entek. Maka jarine Gusti Allah itu dosa nih, ya, dalam artian
dosane itu luwih gede tinimbang ngilangin dunya. Mateni wong mukmin, ya. Membunuh sesama mukmin. Wis, berarti lek sama mukmin iki padha-padha imane padha. Saya yakin semuanya mukmin lah di sini ya. Kadar keimanannya kan beda-beda. Lek kadar keimanan itu tergantung, ya. Lek saya katakan semuanya yang Islam, yang yakin pada Allah, saya yakin semuanya mukmin. Tapi ke perkara dia itu mukmin yang baik atau tidak itu wallahu alam ya. Fasik atau tidak wallahu alam. Ya, yang jelas saya yakin pokoknya yang semuanya yang muslim, kalau bagi saya semuanya mukmin. Tergantung kapasitas keimanannya. Kadang pas drop barang ya fasik barang. Tapi muslim yang fasik. Nah, jadi saya sampaikan membunuh sesama mukmin, podo-podo Islam ini ya. Kok membunuh ku dosane luwih gede timbangane ngilangi dunia. Berat ya. Apalagi makanya apa? Membunuh orang kafir no beda lagi. Kafir ya ono kapasitas sih. Nah, kafir yang boleh dibunuh adalah kafir yang memerang. Kafir enggak memerang ya enggak boleh dibunuh. Enggak boleh dibunuh. Membunuhnya pun ya dosa, ya. Ya dosa. Tapi saatnya dibatasi diukur tetap luwih gedean dosa membunuh sesamamu mukmin. Paham ya? Tapi tetap dosa, tetap barang yang dilarang ya, tetap barang yang dilarang. Makanya dari situ bisa dikatakan tidak pas sekali ya, tidak pas sekali. Makanya awake dhewe walaupun kita ya, wong mukmin yang fasik aja jangan kok ya. Kalau saya jangan sampai dibunuh. Misal contoh kayak kejadian kita bom bunuh diri. Di situ ada orang mukmin. Nah, mukmin kok ada di situ? Mukmin yang fasik aja tidak boleh dibunuh ya. Mukmin yang fasik aja tidak boleh dibunuh. Kafir yang zimmi aja tidak boleh dibunuh. Apalagi mukmin walaupun fasik ya tetap tidak boleh dibunuh. Paham ya? Tidak boleh dibunuh. Dosanya gede tenan. Makanya tidak bisa jadi alasan itu jihad. Tetap bunuh sesuatu yang orang mukmin maupun orang Islam yang fasik tetap dosa ya, tetap dosa. Wis, lanjut malih. Hadis kang nomor 280. Kul huwallahu ahad ta'dilu sulutsal Qur'an. Rawahu al-Bazaru an Jabirin wa Abu Ubaidah anil Ibni Abbas. Artinya Kanjeng Nabi dawuh, kul huwallahu ahad iku bisa bandingi sak pertelone Quran. Mungguh ganjarane. Nah, jadi ganjarane maca kul huwallahu ahad. Nah, iki cocok buat kita ya, sih enggak usah perlu ngaji banyak-banyak. Cukup maca kul huwallahu ahad itu ganjarane wis sak sepertelone wacanan maca Quran seprapat. Sepertiga Al-Quran sudah kita baca. Sepertiga itu juri seperempat, ya udah. Seperempat kan dibagi 4, sepertiga dibagi 3, itu lebih banyak. Jadi cukup kul huwallahu ahad. Apalagi dilanjutkan dengan suaranya kul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid walam yulad. Maca iku tok ganjarane wis padha maca sepertelone. Makanya dhewe lek tahlil maca kul huwallahu ahad kok dianggap was. Kok gak diwaca kabeh Quran mek dipilih-pilih tok. Lha ada dalilnya. Cukup iki tok wis cukup. Bukan berarti kita tidak menggunakan ayat yang lain. Tapi cukup iki tok ya cukup. Ya kan kita itu wong berzikir itu kan ya. Nah, lek wis dalil ini kan paham ya, dadi semangat. Kalau kita baca kul huwallahu ahad wis yakin iki jare Kanjeng Nabi wis padha karo sak pertelone maca Quran ganjarane. Terus lajeng malih hadis kang nomor 281. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafiruna ta'dilu rubu'ul Qur'an. Rawahu at-Tabrani wal Hakim anil Ibni Abbas. Artinya Kanjeng Nabi dawuh, qul ya ayyuhal kafirun iku ganjarane bisa bandingi saperpate Quran. Perbandingannya seperempat Al-Qur'an. Memang kul huwallahu ahad itu malah justru sepertiga, yang ini seperempat. Berarti cara ganjaran bandingan ganjaran sik luwih akeh maca kul huwallahu ahad. Tapi tetap luar biasa ya. Qul ya ayyuhal kafir. Lah, perlu dipahami.
bacaan Al-Qur'an itu lek diwaca nang jero salat itu satu hurufnya nilainya berlipat 10 kali lipat. Paham ya? Dari hari dibaca biasa. Kalau hari biasa mungkin satu ya nilainya satu huruf itu nilainya ganjarannya siji maca Quran. Maca Quran itu ganjaran satu huruf nilainya satu kebaikan. Kalau dibaca di dalam sholat, bacaan Al-Quran itu lipatnya 10 kali lipat. Kalau dipikir-pikir, aduh itu niat sholat mendino tenanan itu loh. Masa surat ini pirang-pirang ganjaran. Ya udah, pirang-pirang ganjaran. Nah, ini enak. Tapi ada itu menghapus dosa ya kakean. Kadang-kadang duis sombong didik ya hilang. Ini saya hilang. Kita punya bangga didik ya hilang sudah. Jadi gitu. Nah, mana lek saman bayangkan. Kita baca cukup iki ya kayak iki gawe salat itu tambah luar biasa tuh ya. Kayak salat tadi kan wis ganjarane wis seprapat mang ping 10 logikanya ini logika kita ya enggak pakai. Kita enggak usah mikir-mikir itu di logika Gusti Allah dihitung perhitungan lah ya aneh. Terserah Gusti Allah perkara pahala ini sak kersane Gusti Allah. Tapi yang jelas kita faham dalil ini kita semakin mantap. Ngono ya. Bukan gari tambah hadi perhitungan bagi Gusti Allah. Bukan jadi kita tambah justru nanti kita ibadah kita gak karena Allah karena butuh pahala malah kurang bersih tenanan ya. Kemurniannya malah kurang tidak. Tapi saya sampaikan ini dalil hadis fadilah amal ini seperti ini digawe tambah mantap saja ya. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubungul Qur'an. Ya. Siling-iling ingat-ingat itu. Tadi engko lek pas maca kula wahad tahlilan wah iki padha karo maca sepertelon Quran. Ya udah. Nah, eling-eling. Terus lanjut malih 282. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah anil Ibni Amrin. Artinya Kanjeng Nabi dawuh, temen oleh kebejan wong Islam kang kecukupan rezekine lan Gusti Allah paring teriman atau qanaah ya nriman ing wong mau kelawan nampa peparingi Gusti Allah diparingi qanaah yuqanni'u. Jadi gitu ya, diberi sebuah kepuasan. Jadi gini, wong sing beruntung tenan, orang yang paling beruntung menurut hadis iki ya, wis diparingi kecukupan rezekine, terus diparingi atine sing duwe sifat qanaah. Ya penak tenan, ya ora. Uripe kecukupan. Tapi diparingi ati qanaah. Berarti kesimpulannya sugih dohir. Dohiri dicukupi Gusti Allah, atine ya cukup. Atine ya diparingi sugih. Berarti kesimpulannya ya. Jadi wong sing paling bejo uripe kecukupan. Kecukupi cukup lho ya. Dituku motor cukup. Lho betul ya. Kebutuhan hidupnya dicukupi lho. Kati budal haji ya cukup. Ngono lho ya. Enggak sing mewah-mewah lho. Orang yang mewah itu kan ya yang turah-turah ya namanya. Beda ya. Qanaah cukup, ya cukup. Beda, cukup itu cukup. Nah, terus kemudian diberi hati yang qanaah. Qanaah itu apa sih? Qanaah itu punya rasa puas, lego, rela atas pemberian cuma diberikan oleh Allah. Lego. Wis lego tenan ya. Dengan pemberian sing dimiliki dia bahagia dan senang tenan. Monggo ruh wek kancane apik ya sih apik wis gawe awakmu aku sowan wekku dhewe nang atine ngono ya. Lega tenan. Seneng tenan ambek wewene Gusti Allah yang ada di depan kita itu betul-betul disenengi tenan. Enggak digelani, enggak kurang, enggak rumangsa kurang. Dia tidak sudah merasa puas dengan pemberiannya Gusti Allah. Nah, yang harus kita lawan untuk menghadapi ya sifat rakus. Kurang ya rakus itu ya stomak itu ya yang kabeh kok kudu di ayah-ayah duwe iki sik kurang itu harus dilawan
Itu yang harus kita lawan ya. Makanya sekali sampaikan, apa yang sudah kita miliki betul-betul kita syukuri. Betul-betul kita merasa puas, lego tenan. Nah, betul-betul lego. Ini yang lebih dicintai oleh Allah ya. Rimo ing pandum lek wong Jawa kan iku ya. Qanaah itu nrimo ing pandum. Napa sih bedanya qanaah dan syukur? Beda sebenarnya, memang beda ya. Dari secara makna bahasa beda, secara istilah pun juga beda. Lek syukur itu matur suwun, paham? Lek qanaah iku nriman. Paham ya? Lek syukur itu matur suwun nang ngarsane Gusti Allah. Lek nrimo, lek qanaah iku nrima. Paham ya? Itu qanaah dan syukur. Lah kemudian secara praktiknya juga beda. Kalau qanaah ya wis gak nglirin-lirin ya siwae Gusti iki seneng tenan, matur wis seneng tenan nek wani Gusti Allah wis gak cukup lah, puas. Lah kalau syukur itu ketika diberi itu dia mengucapkan rasa terima kasih dengan ucapan alhamdulillah. Terus dia itu mentasyarrufkan pemberian Allah atau menyalurkan pemberian atau rezekinya itu dengan jalur yang disukai oleh Allah. Paham ya? Ibaratnya wong matur suwun ngene ya. Aku tanya contoh. Misal kamu ngkei kupluk wong atau ngasih sarung ke sembahyang. Lek kamu dikasih dia matur suwun, jarang kok gawe. Tak dising wae kan ra demen to ya. Tapi lek gelek gawe mesti sing wae demen. Apa maneh kok gawe sing pas sing disenengi wek sing wae mau wae sarung cek genang langgar. Gelek digenang langgar. Nomor jarang gawe bisa kok nang sawah sing kok kan lha kayak sarung tak kon mesti ngono ta ya. Lagi syukur. Hakikatnya syukur, ya contoh syukur seperti itu. Tapi kalau nek diwehi Gusti Allah rezeki yang banyak. Syukurono matur suwun gawean sing apik-apik. Gawe sing sesuai karo tatanane Gusti Allah. Lah iki syukur yang hakiki. Duit-duit ya digawe buat beli makanan dengan niat supaya nanti kita makan biar kuat hatinya. Ada lebih disedekahkan. Lho lek ngono kan bener ya? Nah, itu namanya syukur. Itu syukur. Syukur ya syukur bil lesan, juga syukur bil hal, syukur bil fi'li dengan apa perbuatan. Syukur dengan perbuatan, syukur dengan tingkah laku, juga syukur dengan ucapan. Tiga-tiganya harus kita jalankan. Tiga-tiganya kita jalankan. Yang ngono kumaha. Nggak duwe apa-apa dikasih ngap bener-bener ya. Jangan dibuat yang tidak benar ya. Misal kita diberi rezeki oleh Allah kok kamu buat maksiat, lah itu namanya kurang syukur. Masuk waduh alhamdulillah wis kena digawe wah itu kayak maksiat itu yang dawuhne ya gak syukur itu namanya. Matur suwune enggak berkelanjutan ya. Syukurnya enggak berkelanjutan. Jadi bisa pahami ya, membedakan antara syukur dan qanaah. Bisa dipahami. Nah, biar dicetoi kadang-kadang wong bingung. Wong rimo ing pandemi wong sing syukur. Ya memang nyatanya ya kaitannya ada tapi secara maknanya beda. Rimo ing pandemi yo qanaah ya. Tapi kalau syukur ya matur suwun ya. Paham nggih? Terus kemudian hadis kang nomor 283. Qidul ilma bil kitab. Rawahu at-Tabrani wal Hakim an Ibni Amri. Artosipun Kanjeng Nabi dawuh, sira kabeh padha nalenono ilmu kelawan tulisan. Dadi ngene. Salah satu kita memang ya, lek aku mbek sampean kabeh iku memang pecinta ilmu. Ini gak nyindir loh ya, gak nyindir sama dek gini ya. Jadi salah satu pecinta ilmu, untuk mengikat kefahaman ilmu itu setiap dia mengikuti kajian keilmuan, mesti senangan ditulis. Dan tulisannya gak boleh hilang. Ya. Lek ini kan aku bisa mesti yus mek krungu sak krungonan, ngerti sak kretenan, wong ade menungso ya. Kita manusia itu, kemampuan kita itu terbatas ya. Kemampuan kita untuk mengingat sesuatu itu enggak lama. Jadi salah satu hal kita, bukti kita itu cinta terhadap ilmu. Kayak para sahabat ben kan setiap dengar hadis baru dicatat.
kurung Quran dicatat kan gitu ya. Memang salah satu untuk mengikat ilmu itu ya dicatat, ditulis. Nanti lek sampean tulisan-tulisan api. Tapi sudah sampai hilang, tulis-tulis tok mari dikuak percuma ya. Terus disimpan. Memang nanti untuk salah satu untuk mentajamkan supaya ilmu itu semakin meningkat dan bertambah tambah. Itu ya disinauni ya, disinauni. Ya. Disinauni. Saya jamin ilmu pun kalau nggak disinauni ya hilang ya. Ilmu nggak disinauni ya hilang. Lah menangnya saya kan berganti mulang sinau. Mbok wis mari tak ulangno tak sinauni meneh ya. Ya nggak hilang-hilang. Rata-rata semua ulama ya kiai kabeh ya masuk wis tau ngaji kitab iku bolak-balik ya berkati ngajinya disinauni. Jadi sampai cekat eling betul. Karena gini, ilmu itu mbok tulisane pancet kok waca meneh akan muncul kefahaman-kefahaman lain. Ya, omane Quran mbek hadis, pasti akan muncul paham-pahaman lain. Kok saged tulisane pancet? Ya jelas Gusti Allah iku wong sangke kok tasik paham kula pancet berarti ya kurung gak mancep tenan berarti ya. Pandang lagi, nanti banyak keilmuan-keilmuan yang akan muncul dari yang kamu baca. Kesing senang ya, like kamu sama orang yang cinta ilmu itu rata-rata ya gitu. Dicatat, ditulis, dicatat, tulis ya. Jadi gitu. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kan ngalah barokai kita yang kuat ya. Yes. Terus hadis yang selanjutnya, hadis kang nomor 284. Kullu khairon taghnamu waskutu an syarrin taslam. Rawahu Abu Dawud an Sa'idin. Artosipun Kanjeng Nabi dawuh, sira kabeh padha nggunemu kang bagus, ya. Mongko sira kabeh bakal nemu jarahan. Lan sira kabeh padha menengo sangka guneman kang ala. Mongko sira kabeh bakal nemu keselamatan. Jadi gini, berbicaralah yang baik, maka kita akan menemukan keberuntungan atau akan ya menerima keberuntungan. Kalau kita selalu menjaga omongan kita baik itu, bakal kita akan menemukan sebuah keberuntungan ya. Terus kemudian kalau kita diam dari hal-hal yang jelek, dimana dia ngomong elek menengai ya. Biasanya yang sering kita muncul omongan yang jelek itu ketika apa? Marah ya. Lek ngamuk mesti kan omongan tuh elek-elek. Timbangane engko ngamuk, engko metu omongane sing elek. Karena kita nuruti marah itu kan ya tadi kemarin ya, kalau marah itu min syaiton ya. Kalau marah itu kan dari setan. Marah itu ujung-ujungnya ya amarah ya. Maka akan banyak memunculkan hal yang tidak baik, termasuk perkataan yang jelek itu tadi. Maka dari situ pas marah, alangkah baik diam. Maka akan menemukan keselamatan. Betul kan ya? Nanti banget ngomong metunya elek-elek, wah tambah bahaya. Engkau mesti getun buri, karena keselamatan nggak akan datang. Baik nang dunia maupun akhirat. Coba kamu marah-marah ngomong elek. Nek sing kok ilok nomor mau wangkel, moron duwe awas. Ngene ya. Kemarin kok ngomong kok pisu-pisu kok ilok-ilok kok wis metu sing elek-elek lah aja. Sampai saya elek-elek kata pasti tidak baik. Tapi kalau seandainya itu kita bisa jaga, sangur menang di 4 titik, gak terlalu banyak dikeluarkan kata-kata. Selamat tambah deh. Mungkin orangnya gak terlalu sakit hati. Cukup dengan diam kamu. Gak kok wah dia marah, ngerti marahmu, gak ngira sakiti malah dia bakal malah wibowo ya, malah wibowo. Jadi ya memang gitu ya. Nanti di akhirat pun nanti orang yang nggak selamat nanti karena lesannya juga ada ya. Lesan itu banyak menimbulkan dosa. Bahkan ono hadis kan ya. Nanti orang itu yang akan selamat dari siksa kubur dan neraka itu orang yang bisa menjaga 1 senti di bawah hidung dan di bawah udel. Iso ngrekso luru-luru nih. Lesan gak digawe ngomong sing elek-elek, gak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Terus dibawa udel gak digawe zina. Itu selamat ya, sudah cukup. Ya. Iso njogo luru-luru niki
Selamat kita ya. Nah, ini itu termasuk bagian dosa besar kan maksudnya ya. Maksud dua-duanya ini menimbulkan dosa besar. Fitnah munculnya dari lesan. Zina munculnya dari kelamin. Sudah beres. Mengono. Itu simbolnya gitu. Bes. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Adrikni wa la tatrukni tarfata aini ya sayyidi ya Rasulullah. Bijahidan nabil asrin alim wa ruhi salli alaihi وافتح لنا فتحا مبينا مددا وهب لنا علما لدن شرمدا يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا بفتوح العارفين الفاتحة.